Mungkin kita yang udah tua pilihan cuman dua, taruh di otak, pilihan cuman dua, milih ngaji apa di ngajiin, pilihannya milih ngaji apa di ngajiin, milihnya yang mana? Di ngajiin ya. Ngaji mumpung kakinya masih bisa jalan, ngegantiin dulu naik gunung yang gak ada manfaatnya, pergi ke Muara Gembong, ke Teluk Naga timbang mancing doang, pergi lama sampai Ciseeng nyampe main sepeda, goyangin kaki ke masjid, ke tempat yang baik. Ini namanya panjang umur bermanfaat. Buat apa kita ngelamunin? Gak usah. Kita kudu punya bekal ngadepi hari esok yang tidak ada ujungnya. Inilah orang yang ngaji sifat baqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Baqo ya. Halaman berapa ini? 5. Kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah meyakini terhadap sifat baqa'nya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala baqin, bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah itu zat yang kekal. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayah, dan bahwa kekalnya Allah itu tidak ada akhir baginya. Wa annahu la yazulu aslan, dan bahwa Allah itu tidak binasa sama sekali, tidak akan binasa. Wala yalhaquhul adam fi waqtin minal awqat, dan tidak mengenai akan Allah oleh tidak ada pada satu waktu daripada waktu-waktu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia yang akalnya sehat, umurnya 15 tahun ke atas, adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, pastikan ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Sebab ibadah itu pada hakikatnya adalah mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah, yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah yang begitu banyak yang wajib kita tahu, hanya 20 sifat. Dari 20 itu yang nomor 3-nya sifat baqo. Malam hari ini
Kajian kita akan membahas tentang sifat baqa. Muncul pertanyaan, kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih cara kita meyakini tentang sifat baqa'nya Allah? Kita fahami dulu saudara, baqa itu bahasa petukangannya kekal. Baqa itu bahasa petukangannya kekal. Jadi Tuhan itu cirinya kekal, sifatnya kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tidak binasa. Apa kekal itu? Bahasa petukangannya, kekal itu satu ungkapan tentang tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Jadi yang disebut baqa, Tuhan itu adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Yang namanya Tuhan adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Jadi arti baqa itu ketiadaan akhir bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang nanya gitu sama kita, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Jawaban kita wujud. Jawaban kita, ada orang nanya sama kita, Tuhan itu ada atau tidak? Jawaban kita wujud, ada. Itu satu, udah kelewat bahasannya. Dia nanya lagi, sejak kapan Tuhan itu ada? Jawaban kita sejak dulu sudah ada. Dia nanya lagi, sampai kapan Tuhan itu ada? Jawaban kita baqa, sampai nanti terus ada. Sampai nanti terus ada. Terus ada. Itulah huwa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala baqin. Kita kudu mantep, seyakin-yakinnya tertanam di dalam hati sanubari kita bahwa Tuhan itu sampai nanti terus ada, tidak akan binasa. Kalau kita sekarang ini ada, nantinya tidak ada. Kenapa kita nantinya tidak ada? Karena tidak punya sifat baqa. Kenapa kita enggak punya sifat baqa? Karena kita bukan Tuhan. Pokoknya yang kekal hanya Allah. Selain Allah binasa. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Sebab yang punya sifat baqa hanya Allah. Begitu.
Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayah. Kedua, kita yakini seyakin-yakinnya kekalnya Allah tidak ada penghabisannya. Allah mah adanya terus ada. Kalau kita mah sekarang ada, nantinya tidak ada. Kenapa kita nantinya tidak ada? Tidak punya bako. Kenapa kita nggak punya bako? Kita bukan Tuhan. Wa annahu la yazulu aslan. Arti kekal itu Allah sampai nanti enggak bakalan binasa, enggak bakalan enggak ada, sehingga adanya tidak temporer. Dulu ada, sekarang ada, nanti juga ada. Kita mah dulunya tidak ada, sekarang ada, nantinya. Kenapa nantinya kita tidak ada? Tidak punya bako. Kenapa kita nggak punya bako? Kita bukan Tuhan. Ciri Tuhan kekal, tidak binasa. Singkatnya, Tuhan itu sifatnya kekal. Ingetin, Tuhan itu sifatnya kekal. Yang kekal hanya Tuhan. Ini yang harus pahami. Yang kekal hanya Tuhan. Selain Tuhan tidak akan kekal. Selain Tuhan binasa. Yang kekal hanya Tuhan, namanya Allah. Jadi Allah itu selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Sebab yang kekal hanya Allah. Yang kekal hanya Allah. Selain Allah tidak kekal. Kata Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang langgeng hanya Allah, yang lain binasa. Jadi balik lagi, yang kekal hanya Allah, sebab kekal sifatnya Allah. Yang kekal hanya Allah. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah binasa. Yang kekal hanya Allah. Udah paham belum? Paham belum? Baik. Saudara, surga itu kekal apa enggak? Halo, ngajinya majuan lah ngajinya. Kayak dangdutan tuh deket panggung duduknya, bener nggak? Biasanya jauh dari panggung apa deket? Moga yang nurut majuan rezekinya luas. Begitu, pemahamannya makin bagus dalam agamanya, makin berkah hidupnya. Sebab ini penting ngaji tauhid. Saya ulang lagi, karena saya nggak bisa kalau nggak ngerti. Kita harus pulang ini ngerti. Jadi bako itu sifatnya Allah. Baik, bako itu sifatnya Allah. Yang kekal hanya Allah. Selain Allah selain Allah tidak kekal. Yang kekal hanya Allah.
bahasa Arabnya la ilaha illallah. Begitu. Yang kekal hanya selain Allah tidak, selain Allah tidak kekal. Baik. Surga. Surga. Surga itu kekal enggak? Hah? Surga. Surga itu kekal enggak? Orang mukmin di surganya kekal enggak? Halo, ini kedengeran apa kagak ya? Kedengeran apa kagak? Jadi jangan takut salah jawab, kagak digebuk. Sebab ilmu harus duduk. Jadi jangan bawa ilmu kalau ke majelis, jangan. Pulang baru bawa. Kalau ke majelis gelasnya harus kosong. Diisinya gampang, cepat paham. Ini rumus. Ini rumus. Tapi kalau nggak ngerti, itu ilmu saya. Mesti saya harus balik-balik. Nggak bisa saya ngajar. Terserah lu pada mau paham mau kagak, nggak bisa saya. Saya pulang harus ngerti. Jadi bako itu sifatnya Allah. Allah tuh punya sifat namanya kekal. Jadi yang kekal hanya Allah. Selain Allah tidak, selain Allah tidak, yang kekal hanya Allah. Udah paham belum? Baik. Orang mukmin di surga kekal enggak? Hah? Orang kafir di neraka kekal nggak? Hah? Kekal. Jadi berarti yang tadi itu belum paham. Kan begitu. Saya ulang lagi. Saya nggak bisa ngajarnya sampai ngerti. Bako itu sifat Allah itu sifatnya yang kekal hanya apa sih hanya tuh? Cuman tuh apa sih? Dia doang. Gitu. Yang kekal hanya selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Paham gak tuh? Baik, saya tanya. Kan katanya paham. Orang mukmin di surga tuh kekal gak? Hah? Kenapa enggak? Bukan Tuhan. Begitu. Orang kafir di neraka kekal enggak? Kenapa? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi orang mukmin di surga tuh kekal enggak? Hah? Ini kedengeran apa kagak? Kedengeran enggak ini? Tuh, kalau orang patungan kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Nah, ini yang kita mau maksud. Kalau kagak dijawab kan kagak nyampe berarti suara saya ini. Saya rada serak jadi teriak pengennya lebih kenceng lagi saya. Sudah payah saya. Jadi yang kekal hanya selain Allah tidak kekal. Orang kafir di neraka kekal enggak? Hah?
Tidak. Kenapa? Bukan Tuhan. Begitu dulu. Pahami ini aja dulu. Entar yang lain bakal diterangin sama saya. Kalau saudaranya jiwanya nolak, saya kalau jawab begini, bagaimana itu ya? Kadang kemarin ada yang nyeritain katanya surga itu kekal. Itu buang dulu ilmunya. Itu salah itu. Ntar mau dibenerin ini. Tapi kalau mau bertahan, sayanya nggak bisa nerangin lanjutnya. Ini berarti ilmu pertama belum paham. Mau dilanjutin salah, wong pondasinya belum duduk. Duduk dulu pondasi itu. Gitu. Saya mau nerusin masang kusen nggak bisa. Apalagi masang atap. Kalau belum duduk ilmu itu. Begitu. Jadi yang kekal hanya selain Allah, tidak kekal. Surga kekal enggak? Kenapa enggak kekal? Bukan Tuhan. Tuh begitu. Terus orang-orang bilang surga itu kekal. Itu bukan kekal, dikekalkan. Bukan kekal, tapi dikekalkan. Apa dikekalkan? Dibikin, sejatinya tidak kekal. Ada ustad, ada diustadkan. Sama apa beda? Apa diustadkan? Iya, dianggap sebetulnya pemburu hantu. Cuman dandanannya aja pakai sorban, pakai gamis. Dikata padahal bukan pemburu, namanya diapain? Diustadkan. Jadi kekal dan dikekalkan beda apa sama? Apa dikekalkan? Dibikin kekal, sejatinya tidak kekal. Maka agama itu bukan berdasarkan otak. Agama itu berdasarkan wahyu. Akal kudu tunduk ama wahyu. Inna hadad din sabatat bisyar'i la bil aqli. Ajaran kita ini bukan pakai akal, tapi pakai tuntunan, pakai ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ikuti itu. Akal surga itu tidak kekal. Kata siapa? Kata siapa? Surga tidak kekal, kata siapa? Jadi yang punya sifat baqo siapa? Selain Allah tidak kekal. Kata siapa? Kata akal. Kata akal. Karena akal bilang yang kekal hanya Allah. Selain Allah tidak kekal. Kata akal. Agama bakal jawab. Ada makhluk Allah 8 makhluk yang dikekalkan. 8 makhluk yang dikekalkan menurut agama, bukan akal. Begitu. Maka dikekalkan tuh bahasa Arabnya kholada, kholidun, bukan baku. Beda. Inilah kajian bahasa, harus ngerti. Hum fiha kholidun, orang mukmin di surga kholidun, langgeng.
Kenapa? Bukan bakun, kekalnya dikekalkan. Kalau kata akal mah tidak, kalau kata akal tidak kekal, yang kekal hanya Allah. Tapi agama bilang ada 8 makhluk yang dikehendaki kekal, meskipun sejatinya tidak kekal. Disebut kata akal, bukan kekal itu, tapi dikekalkan. Kata akal. Kan dibilang dari awal, yang ngaji tauhid ini khusus yang punya akal. Yang merasa nggak punya akal boleh pulang duluan. Emang ini mah khusus yang punya akal aja. Ada 8 makhluk ditetapkan kekal berdasarkan Quran dan hadis. Mana itu 8 makhluk? 1 makhluk kolam, nun wal qalami wa ma yastur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra alladzi 'allama bil qalam. Kolam di langit itu kekal menurut agama. Namanya kata akal dikekalkan, dikehendaki kekal, sebetulnya tidak kekal. Akal kudu tunduk sama agama. Itu begitu. Akal kudu tunduk pada agama. Qalam. 2 Lauhul Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lauhul Mahfuz. Papan big data di langit itu kekal, namanya lauhul kekal. Tapi kata akal bukan kekal, tapi dikekalkan. Kalau disebut kekal, kekal menurut agama Quran hadis, bukan menurut akal. 3 Arsy-nya Allah kekal. 4 kursi, wasi'a kursiyus sama, itu kekal. 5 surga dan penghuninya. Surga kekal. Kata agama. Akal tidak. Yang kekal cuma udah berapa tuh ya? 5. 6 neraka. Neraka juga kekal dan penghuninya yang dikehendaki kekal, bukan mampir. Udah berapa tuh? 7 roh nyawa yang hancur badan. Nyawa mah kagak binasa. Yang binasa badan. Maka kalau mati jangan dibakar, biar enggak disiksa, dia enggak tahu. Itu badan, nyawa gitu. Nyawa
Udah berapa tuh? 8 tulang ekor. Apa itu tulang ekor? Berutu, tulang tunggir. Kalau kita mati, yang lain pada hancur, tulang ekor mah kagak hancur. Karena dari situ bakal hidup laginya kita. Namanya black box. Kalau pesawat, dari situ tuh rekam jejak kita ada orangnya laki ini. Itu film. Kalau udah filmnya tinggal foto kopi. Sama begitu. Tulang ekor. Yang 8 ini makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Namanya kekal berdasarkan Al-Quran dan hadis atau berdasarkan agama. Adapun akal yang kekal hanya kalau itu dikekalkan. Jadi kekalnya menurut agama. Begitu. Disebutnya baqo syar'i, bukan baqo akli. Kekalnya menurut agama, bukan menurut akal. Saya mau singkat biar ngaji ini paham. 1, wajib menurut akal Allah bersifat baqo. Akal sehat tidak terima kalau Tuhan itu binasa. Enggak bisa. Mustahil binasa. 2, agama wajibin kepada orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu bersifat baqo. Karena agama yang wajibin beresiko. Kalau dia yakin, imannya sah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau dia tidak yakin, imannya tidak sah dan kelak akan dihukum sesuai keadilan Allah, dimasukkan ke neraka. Akal tidak ada yang langgeng, yang abadi hanya Allah. Namun agama ada 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah, dikekalkan, dikehendaki kekal. Ketiga, dan ini ngaji kita, ngaji tauhid itu membahagiakan. Ngaji tauhid itu menenangkan. Ngaji tauhid itu menyenangkan. Enggak rumit, enggak bingung. Bila baqo adalah sifat Allah, sifat Allah itu ada cahayanya, maka bagi orang yang yakin bahwa Tuhan itu sifatnya baqo, maka keyakinan itu memunculkan cahaya. Keyakinan itu memunculkan cahaya, namanya isyaraqatus sifat, pancaran cahaya sifat baqo. Maka seyogianya
bagi orang yang telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan bersifat baqo, berarti dirinya bakalan binasa. Sebab yang kekal Allah. Kita bakalan binasa. Kita bakalan mati. Kita bakalan mati. Bakalan hancur. Bakalan binasa. Apa aja. Ada orang kaya sekarang miskin, emang fana tuh binasa. Ada orang gagah sekarang udah metik ompong gitu, kagak ada gigi, emang binasa. Kita ini bakalan binasa, bakalan mati. Maka orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat baqo, maka dia banyak-banyak ingat kalau dirinya bakalan mati. Kudu sadar kalau kita ini bakalan mati. Kudu ingat, mati itu bagi orang kerja namanya pensiun. Bagi orang kerja namanya pensiun. Bakalan habis. Ingat gitu. Kita ini bakalan pensiun. Jangan banyak ulah macam-macam. Oktober habis. Kita ini bakalan binas sebab kita enggak punya sifat bakalan Kita ingat kalau kita bakalan mati, maka orang yang paham kalau Allah sifatnya baqo, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita tahu diri kita binasa, kita tahu Tuhan langgeng. Kalau kita tahu Tuhan langgeng, kita sadar kita bakalan binasa, bakalan mati. Maka orang yang paham sifat baqo kagak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada manfaat kala mati. Enggak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada manfaatnya kala mati. Maka kita sadar kita ini bakalan mati. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah gubahan syairnya, waladatka yabna adam, waladatka ummuka yabna adam baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura fa'mal li nafsika an takuna idza baqaw li yaumi mautika dhahikan masrura. Kata Imam Syafi'i, wahai manusia, sadarlah dulu waktu kau lahir nangis. Jadi kita orang nih waktu lahirnya nangis. Gua nggak ingat itu, terserah ingat apa kagak. Yang pasti lu pada waktu lahirnya nangis. Lihat aja cucu kita, anak kita, itulah kita. Waktu kita lahir
nangis. Orang sekeliling ketawa. Orang sekelilingnya ketawa. Waktu lahir kita nangis. Orang sekeliling ketawa. Orang yang ngaji sifat bako kudu dibalik. Waktu kita mati kudu ketawa. Orang sekeliling kudu nangis. Itu sukses. Tapi kalau lahirnya nangis, orang sekeliling ketawa. Waktu mati nangis, orang sekeliling ketawa. Orang gagal. Tidak ngaji sifat bako. Gagal. Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Anu bin Anu yang beralamatkan RT Anu, RW Anu, nomor sekian, Gang Anu. Diomomin di masjid. Yang dengar, alhamdulillah, gua nggak punya tetangga dia dari dulu kayak mati. Itu namanya orang gagal. Waktu lahirnya orang sekelilingnya, waktu matinya nangis, orang sekelilingnya gagal. Baguslah kalau dia mati, najong banget orang. Itu namanya orang gagal, tidak ngaji sifat bako. Orang yang ngaji sifat bako balik 180 derajat. Waktu mati, waduh, siapa lagi ya donatur masjid kita mau maulid ya? Mana mati lagi dia. Tuh, kita senyum dengan amal soleh kita. Waduh, kemana lagi gua ngaji ya? Begitu. Sukses. Bila kita mati ditangisi orang, sukses. Bila kita mati disenyumin orang, gagal. Belum ngaji bako. Orang yang ngaji bako sadar kalau kita bakalan mati. Sehingga kita hidup benar-benar dijalanin dari umur yang ada. Umur itu kayak gunung es. Kayak apa? Kayak apa? Gunung es. Es dipakai habis, kagak dipakai habis juga. Umur begitu. Dibawa ngaji mati, kagak ngaji mati. Dibawa ibadah mati, kagak ibadah mati. Itu umur. Maka manfaatkan dari umur yang ada supaya kita sukses. Karena kita enggak punya bako, kita bakalan binasa, bakalan mati. Maka saya sering bilang, jangan komentari nasab, pikirin nasib. Mati kita bagaimana? Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Ini nih pikirin. Ini pikirin. Kalau kita mati, anak kita mau sholat apa kagak? Ngaji apa kagak? Nih pikirin. Makan nggak usah dipikirin.
ayam, anaknya 8, kecil-kecil, kantor nggak punya, kontrakan nggak punya, pensiunan nggak punya, toko di Cipulir nggak punya, deposito nggak punya, ayam. Mana lakinya si boy kagak mikirin, nyari babon-babon lagi bisa. Jangan pikirin itu, pikirin kalau kita mati sholat kagak anak kita, bacain yasin gak kita, pikirin itu. Namanya mengerti sifat bako. Allah tuh kita bakalan binasa, bakalan mati, bakalan mati. Ada orang Jawa merantau di Jakarta, tinggal di Petukangan, tinggalnya Petukangan. Itu saban tahun TV info mudik kagak tertarik untuk mudik, kagak. Saban tahun ada iklan mudik, kagak tertarik sama mudik, nggak pulang-pulang. Setelah 60 tahun dia merantau di Petukangan, baru ingat kampung halaman, pengen pulang. Ada info mudik tergugah, pengen pulang. Maka dia pulang ke Jawa, enggak bawa apa-apa, bawa baju di badan doang. Tetangganya rumahnya mentereng, mobilnya Alphard, Fortuner, Pajero, dan Cruiser, kebunnya lebar. Kita enggak bawa apa-apa. Ketemu sama saudara-saudara kita, kira-kira kita disenyumin apa dicolok-colok? Disenyumin apa diomelin? Hah? Kenapa diomelin? Hah? Hah? Kenapa? Enggak pulang-pulang, kan kita pulang. Hah? Kagak bawa apa-apa. Waktu kita ngelihat begitu-begitu, nyesel nggak kita kira-kira? Waktu dicolok-colok tuh nyesel nggak? Pulang lagi ke Petukangan berbenah. Baru pulang tahun depan naik motor PCX warna putih. Begitu kita. Sama kayak orang Jawa, merantau kita di dunia. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, bakal balik kita ke akhirat. Ora bawa apa-apa, nggak ada bawa ibadah, dicolok-colok sama Allah di akhirat. Ngapain lu merantau 60 tahun di dunia, kagak bawa apa-apa? Nyesel, mau balik lagi nggak bisa. Mumpung masih diberi kesempatan sebelum binasa, manfaatkan umur yang tersisa untuk ibadah. Jangan mikirin politik, udah urusan dia. Besok saya pilkada mau milih siapa, yang amat siapa kek, pilih aja. Yang kayak begitu, pikirin mau ibadah, baca Quran, baca sholawat, tahajud para sahabat, sedekah. Kita mau ngapain? Wong kita bakal binasa. Lalu kita mau pala jadi kaki, kaki jadi pala, nyari duit ampe segitunya, nggak ketemu dohor, nggak ketemu asar, nggak ketemu maghrib isya subuh untuk wadon yang namanya bini kita.
Yang kalau kita mati belum tentu sayang sama kita. Kalau kita mati ikut dikubur bareng-bareng nggak? Hah? Kagak. Kata dia, ikhlas gua bang, lu duluan. Bener nggak? Itu mobil Alphard, itu bini kita baru seminggu mati udah pakai lipstik, dandan menor, kawin sama tetangga kita yang dulu musuh bebuyutan kita. Naik Alphard punya kita, duit punya kita, rumah punya kita, yang nikmatin dia, yang enak dia apa kita? Hah? Dia apa kita? Apakah kita mau kayak begitu nyari duit sampai ninggalin ibadah, ninggalin ngaji? Ini belum mengerti sifat bako yang kayak begini. Ngapain ini dipuyang-puyangin? Begitu. Tapi ini dagang menurun mulu. Katanya sih geliat ekonomi nunggu Oktober. Kagak ngerti Oktober bagi orang yang bertauhid. Emang nunggu presiden. Dulu juga belum ada presiden hidup kakek nenek kita. Enggak begitu, ada Allah. Orang bertauhid gantungannya yang punya bako. Hidup enggak stres-stres amat dalam jalanin hidup. Tapi toko kita udah hilang atuh. Dulu lahir kagak bawa apa-apa. Ada enggak yang lahirnya waktunya bawa duit? Hah? Enggak ada. Ngapa duit kita enggak ada? Stres. Emang kita ada duit tadinya? Kagak. Rumah kita dijual, stres. Dulu juga lahir nggak punya rumah. Ngapa kita bertahan nama utang sehingga jadi stres? Cicilan yang akhirnya menghantui otak kita. Salah kita jual tanah kita tuh. Satu, untuk membayar cicilan biar nggak stres. Jangan bertahan nama utang. Salah kita karena tidak mengerti kehidupan. Mati itu enak, biar paham. Tapi saya waktunya nggak ada lagi. Aduh, udah apa terus ngaji ini? Oh terus. Ya Rabbana. Saudara, ada anak SD An-Najah tahun depan. SD. Kata kepala sekolah, anak-anakku hari ini ada rapat di dinas pendidikan. Jadi gurunya semuanya pada kumpul di Pemda. Begitu. Kota Jakarta Selatan. Ini repot. Jadi kamu jam 9 pulang. Orang kalau pulang tuh identik seneng apa susah? Hah? Girang apa sedih? Hah? Kenapa girang? Pulang. Tuh, otak harus paham. Orang haji udah kelar nih hajinya, pulang haji, seneng apa sedih? Kenapa seneng? Jadi orang pulang tuh seneng nggak? Seneng nggak? Kenapa seneng? Pulang. Saya mau tanya, saudara, pulang ke rahmatullah tuh seneng apa kagak? Halo, ini saya tanya ini yang bener nih, seneng apa kagak? Hah? Ini yang bener ini, seneng apa kagak? Ini yang jujur ini, harusnya, berarti kagak di hatinya. Ini berarti bermasalah. Bermasalah. Kenapa kita mati nggak seneng? Belum punya bekal. Kalau belum punya bekal, kudunya gimana? Kudunya apa? Kenapa kita main sepeda mulu, mancing mulu, nongkrong mulu, miring? Lah, katanya belum ada bekal.
Berarti kudu ada bekal. Kenapa enggak berbekal? Ada masalah pada kita. Belum siap. Mati itu enak apa enak? Ini yang jujur nih. Saya paham. Mati itu menyenangkan apa menyusahkan? Ini yang benar nih. Harus jujur ini di masjid ini. Mati itu nyenengin apa kagak? Yang benar. Mati itu nyenengin enggak? Halo, nih nyenengin apa kagak begitu? Nyenengin. Jadi milih mati milih hidup. Loh iya kan begitu lanjutannya. Jadi mati itu nyenengin apa kagak? Kita nggak pakai nanya orang, yang ngaji yang saya tanya ini. Yang ngaji ini biar bener. Nih mati itu nyenengin apa kagak? Jadi milih mati milih hidup. Ini speaker nyampe enggak ini? Nyampe enggak? Kedengeran apa kagak? Jadi milih mati milih hidup. Ini yang jujur aja di masjid ini. Tinggal jawab A mati, B hidup. Biar saya cepat ngaji ini. Bingung. Milih mati milih hidup. Milih hidup. Baik. Jadi mati itu menyenangkan apa nyusahin? Itu berarti nggak ketemu jawaban itu. Jadi jawab aja yang jujur di masjid ini, biar kita ini cepat ngerti. Mati itu nyenengin apa nyusahin? Nyenengin. Halo. Ini nyampe apa kagak Peker? Saya ini pengen dijawab Bapak. Kalau nggak dijawab repot di saya. Saya tungguin sampai subuh. Saya ini pengen bapak-bapak ini ngerti jawaban salah nggak digebuk kagak. Dari salah itu bakal dibenerin. Tapi kalau bapaknya diem, maknanya ya Allah jadikan saya orang bodoh. Karena nggak mau jawab, nggak pengen dibenerin, jadikan saya salah terus hidupnya. Karena saya nggak mau bener. Orang yang nggak mau jawab tuh orang nggak pengen bener. Maka kan kita bilang kalau ngaji pengen nggak ditanya, jangan ngajar tauhid tasawuf. Tauhid harus tanya, karena harus duduk ilmu ini. Jadi jangan takut salah, jangan enggak digebuk salah juga dan enggak ditertawakan. Mati itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Di bagaimana jawab? Kita jawab, jangan jawaban orang, jangan jawaban kita. Ketulusan hati. Mati itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi saya mau tanya, pilih mati, pilih hidup? Tinggal pilih A mati, B hidup. Kan gampang jawabnya. Kenapa susah jawabnya? Saya mau nanya, milih mati, milih hidup? Ini yang jujur ini. Kenapa takut? Milih mati, milih hidup? Milih mati. Ya baik, kita doain. Lah iya. Jadi saudara nih lebih pengen di hatinya nih yang saya tanya tuh di hati. Karena dari situ tuh saya bisa melempeng-lempengin. Ini salahnya di sini. Ini saya pembenahannya begini. Begitu maksud saya. Ini kita ngaji pulang harus ngerti begitu.
Kita nih di hati kecilnya pengen mati, pengen hidup. Pengen hidup. Pengen mati, pengen hidup. Hidup. Jadi yang nyenengin di kita tuh hidup apa mati? Hidup. Ya gitu, ngapa takut? Jadi mati itu nyenengin atau tidak? Ya tidak. Kalau begitu, begitu enggak? Ya karena kita tidak paham tentang mati. Begitu. Mati itu nyenengin. Mati itu nyenengin. Jadi saudara, begini, kalau kita pacaran, demenan, tuh pengennya ketemu sama pacar apa enggak mau? Pengennya, ketemu. Kenapa pengennya ketemu? Karena pertemuan itu nyenengin. Benar enggak? Pertemuan itu mati namanya. Pertemuan itu mati namanya. Jadi mati itu nyenengin apa kagak? Ini gitu jawabannya. Nyenengin apa kagak? Lah, ini mau dibenerin. Mati itu nyenengin apa kagak? Kenapa nyenengin? Ada pertemuan. Dengan siapa? Dengan Allah yang kita sembah di dunia. Biar ketemu. Dengan Rasulullah yang saban hari kita baca sholawat. Biar ngumpul sama Rasulullah. Maka mati itu menyenangkan. Dari mana datanya? Satu, Allah punya rahmat 100. Allah punya rahmat berapa? Allah punya rahmat berapa? 100. Nabi yang bilang. Ini biar paham. Allah punya rahmat berapa? 100. Satu dibagi-bagi di dunia. Satu dibagi-bagi di dunia. Ayam dapat. Ayam gak pernah nerkam anaknya, macan gak pernah nerkam anaknya. Dari satu rahmat. 99 rahmat disimpan di akhirat. Satu dibagi rame-rame. 99 nanti di akhirat. Saudara, dibagi duit 1 juta. Ama dibagi duit 99 juta. Milih mana? Milih mana? Kenapa? Banyakan. Milih satu rahmat apa 99? Jadi mati itu menyenangkan kan? Kenapa? Dapat banyak rahmat. Jadi pengen mati, pengen hidup. Ini yang jujur. Iya, ini jawabannya. Milih mati. Kenapa? Banyak rahmat. Doa. Dunia ini capek. Kudu ngaji, kudu ibadah, subuh-subuh enak tidur, kudu sholat. Capek dunia, letih, pegang. Akhirat itu darur roha, negeri yang menyenangkan. Istirahat, enggak sholat, enggak baca Quran, enggak diomelin orang, enggak difitnah orang. Ya, di dunia mau kita bener aja masih disalahin, apalagi pengurus masjid bener aja masih disalahin, apalagi salah.
apalagi jadi RT, bener masih salahin, apalagi salah. Dunia difitnah, capek. Akhirat nggak ada fitnah, istirahat, enak. Saudara pengen istirahat, pengen capek. Jadi mati itu enak atau tidak? Enak. Makanya ketika ditanya Nabi Muhammad, milih langgeng di dunia, milih jumpa dengan Allah, coba aja. Kenapa? Kenapa milih jumpa aja? Karena mati menyenangkan. Menyenangkan mati. Maka doa sabanari begini, saya mau ngajarin doa, mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia. Saya tanya dulu, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur saya jika saya bermanfaat, rajin ibadah. Mintanya begitu. Ya Allah, panjangkanlah umur saya jika umur panjang ini digunakan untuk ibadah. Bila umur saya yang panjang itu bakal maksiat, matiin saya. Biar istirahat dari dosa. Jangan sabanari nambah dosa. Tuhan, panjangin umur saya bila amal soleh saya nambah. Bila amal soleh saya nggak nambah, dosa mulu, cabut aja nyawa saya biar enggak banyak siksaan di akhirat. Begitu orang yang ngaji sifat baqo. Kata Pak Yai Syukron Makmun hafidahullah, ulama ceramahnya masih semangat, 80 tahun. Allahumma tawwil umri in kuntu nafi'an lil Islam wal muslimin. Tuhan, kasih saya panjang umur kalau umur saya manfaat buat agamamu dan buat orang Islam yang lain. Kalau bakal jadi fitnah, rusak nambah dosa, matiin aja. Begitu orang soleh mintanya begitu. Jangan panjang umurnya, mau sampai kapan? Umur nggak perlu panjang, hidup cukup sekali. Hidup cukup asal dijalanin dengan benar, udah cukup. Kagak perlu berkali-kali. Ini umur yang tersisa nih manfaati untuk ibadah. Sebisa kita, bisanya baca Quran sehingga bisa baca kulhu aja yang banyak. Sabanari bisa 100 bagus, apalagi bisa 1000 sabanari, lebih cakep. Itu nyelamatin kita di akhirat. Bakal senyum mati kita kalau kita rajin baca kulhu sabanari, minimal 100, syukur-syukur 1000 sehari malam. Niatin baca Quran. Gua kagak bisa baca kulhu, baca sholawat. Sebisa kita banyakin baca sholawat, itu juga ngebahagiain kita. Banyakin baca sholawat sambil bengongke, karena ini membahagiakan kita. Orang yang yakin Allah bersifat baqo, muncul kesadaran dirinya akan binasa. Sebelum binasa, manfaatkan umur yang tersisa untuk mengerjakan sesuatu yang punya nilai manfaat. Kita bukan anak muda lagi. Kalau anak muda nggak mau ngaji masih wajar. Yakini di otak kita, anak muda nggak mau ngaji kagak ngapa.
Tong ngaji yuk malam Sabtu. Nanti aja kalau udah tua gua ngaji. Masih bagus. Kalau udah tua mau ngaji, berarti punya niat mulia. Tuanya mau ngaji. Bagus. Walaupun sekarang kagak ngaji. Masih bagus. Yang kagak bagus yang tua ini. Kong ngaji yuk malam Sabtu. Entar aja kalau apa? Kalau muda enggak mungkin. Kita yang udah tua pilihan cuman 2. Taruh di otak. Pilihan cuman 2. Milih ngaji apa di ngajiin. Pilihannya. Milih ngaji apa di ngaji. Milihnya yang mana? Di ngajiin. Ya. Ngaji mumpung kakinya masih bisa jalan. Ngegantiin dulu naik gunung yang gak ada manfaatnya. Pergi ke Muara Gembong, ke Teluk Naga timbang mancing doang. Pergi lama sampai Ciseeng nyampe main sepeda. Goyangin kaki ke masjid, ke tempat yang baik. Ini namanya panjang umur bermanfaat. Buat apa kita ngelamunin? Gak usah. Kita kudu punya bekal ngadepi hari esok yang tidak ada ujungnya. Inilah orang yang ngaji sifat bako. Segini aja dah. Maaf, masih panjang bahasanya sebetulnya, tapi moga sekelumit ini kita paham. Hidup kita makin berarti, bermanfaat di dunia, bermakna di akhirat. Al-Fatihah. Saya mengaturkan ribuan terima kasih kepada orang tua kita Bapak Haji Muhammad Hussein Gigi 2000. Mudah-mudahan wakafnya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Anak keturunnya menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah, sehat dohir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzah.